Gang Wagub. Kita bakal cek sebuah project untuk bikin cafe roti ya. Dan ini lokasinya di Peti Tengkar, kita bakal ketemu dengan kliennya hari ini. Oke, kita lihat gimana progresnya. So we are with the client now. Sama Mbok Gris the Gag, Lolet, and Tegus Krista. Properti 10 arah, jadi kita bikin bagian depan dulu untuk konsep cafe yang jual sandwich, dan di belakang mungkin fase kedua kita akan atur di sini. Oke, kita lihat dulu ya perkembangannya ya teman-teman. Kira-kira arahnya kemana nih? Tergantung Pak Bos nih. Dan ini dua sekawan yang luar biasa sekali. Tetap kreatif. Kemarin mau tambah pulang kamu nggak boleh. Jadi dulu nih sebelum pandemi katanya ramai banget ya. Sampai kalian bisa lihat nih. Wow, the best place to stay here for holiday. Teman-teman di area belakangnya itu tadi ada semacam bungalow ya, kayak villa gitu. Ada big pool. Tapi yang kita bakal desain ini dulu. Dan yang di belakangnya itu nanti bakal ukur-ukur dulu sekarang. Udah sore ya. Cuaca juga nggak hujan. Moga-moga 2 jam bakal beres nih hasil ukurannya. Kita start dulu yuk. Akhirnya udah selesai kita ukur-ukur. Jadi ini situasi di belakang dari cafe toko roti ya, toko sandwich yang bakal kita desain nanti. Jadi untuk jangka panjangnya mungkin ini bakal kita desain juga, kita lihat aja. Tapi kita udah selesai ukur-ukur dan kita akan proses gambar dulu existing plan dari apa yang ada di lapangan. Jadi itu bakal jadi titik tolak atau tolak ukur kita sebelum mendesain untuk bangunan yang baru. Oke guys, kita lihat prosesnya lanjutan. Ntar. So guys, today saya lagi di Puri Pesiman Pemayon dan di rumah kakak saya yang paling ganteng. Jadi hasil ukur kemarin udah saya bikin ke Dena dan kita bakal diskusi di sini. Kita udah bikin ke Desyen dan lagi ditemenin sama some special drink from Mr. Honor. Oke guys, cheers. Pak desainer mabuk hari ini. Dan saya akan merumus nomor togel biar tembus 4 angka bareng Mbok Gris. Itu baru cantik. Dan sore hari jam 6:30 akhirnya rapat udah selesai bareng Gus Honor, Pak Gus Honor dengan Mbok Gris. Dan saya lagi di rumah tua saya di Puri Pemayon Pesiman. Jadi kita udah diskusi. Hasil akhirnya mereka bakal diskusi dulu dengan Gus Trisna ya dan istrinya, karena usaha ini dimiliki oleh dua pihak ya, di 2 keluarga, Gus Honor dengan Gris, Mbok Gris dan Gus Trisna dengan istrinya. Jadi teman-teman kita lihat nanti bagaimana hasil diskusi mereka, apakah desain ini akan kita lanjutkan dan bagaimana proses kedepannya kita lihat aja nih. Ya teman-teman, sepertinya kita sudah punya solusi final untuk desainnya ya. Jadi setelah perbincangan panjang dengan tim Just Sandwich, sebenarnya bukan Just Sandwich jadinya, kemungkinan akan dirubah namanya. Kemarin kita udah diskusi panjang lebar, mereka mencari nama yang lebih catchy, kalau istilahnya lebih familiar terdengar di telinga pelanggan. Jadi kita lihat aja nanti namanya apa, itu masalah belakangan. Tapi kalau desainnya sudah clear ya. Jadi intinya style yang kita terapin di sini adalah
seperti ada sentuhan Mediterranean sedikit, industrial juga ada, tapi lebih menonjolkan karakteristik daerah tropis ya, tropical. Jadi ini banyak ya, mix, tapi saya rasa sih masih matching dan masih bagus. Jadi teman-teman bisa perhatikan sekarang, ini adalah output terakhir dari desain yang sudah kita submit ke klien dan sudah disetujui. Nah, kita mulai dari tampak depannya dulu, di bagian luar bangunan. Jadi basically kita nggak ngerubah struktur ya, hanya beberapa bagian saja yang kita modifikasi dan extend atau diperlebar. Jadi kita bikin area depan itu lebih terbuka, lalu ada bagian dalamnya yang ada kacanya yang tertutup untuk menggunakan AC karena di daerah sana lumayan panas. Problem yang lumayan berat di sini adalah masalah air circulation karena bangunannya tidak ada cross ventilation di sana dari depan ke belakang. Tapi ini masih bagus. Jadi area yang udah kita desain di sini lebih kita maksimalkan. Dan ini bagian dalamnya untuk interiornya bisa diperhatikan. Jadi warna-warnanya benar-benar warm dan banyak ornamen-ornamen yang memang eksklusif, spesial. Jadi untuk membuat kelas cafe ini untuk menengah ke atas kalau bahasanya seperti itu. Ya, kurang lebih bisa diperhatikan dengan desain-desainnya. Sekarang di bagian konstruksi atau renovasi ini kemarin kita dapat bahas bareng dengan klien. Saya udah sampaikan karena ini renovasi sifatnya sangat berbahaya ya. Karena istilahnya kalau kita bikin bangunan dari nol itu lebih gampang. Kita sudah tahu seluk-beluknya. Sedangkan renovasi itu risikonya terlalu besar. Seperti ibaratnya buka kado, kita banyak hal yang tidak kita ketahui jika bangunan itu tidak kita bongkar dulu atau diperlihatkan strukturnya dulu gitu. Jadi apa yang kita lakukan pertama adalah membongkar bangunan untuk mengecek bagaimana kondisi struktur dan instalasi di sana. Karena untuk usaha makanan terutama, limbah dari makanan tersebut itu harus diperhatikan. Lalu bagaimana kelistrikan agar aman. Ini safety prosedur yang harus benar-benar kita pikir secara serius dan tentukan secara tepat. Jadi jangan sampai itu jadi masalah ke depannya. Dan, nah ini jagoan dari kami yang kita ajukan buat mereka. Kita akan mengajak Pak Jun di sini, yaitu dari Maju Bangun Persada atau Widaya Engineer. Jadi beliau saya perkenalkan kepada kepada klien. Jadi kita menyampaikan bahwa pihak Pak Jun ini sudah banyak pengalaman untuk masalah struktur-struktur yang berat, dari yang ringan sampai yang berat. Dan beliau sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Jadi kita udah sepakat akan membongkar dulu bangunannya dan kita bakal cek dulu bagaimana kondisi dasar dari bangunan ini sebelum kita renovasi. Nah, lihat gimana kita di lapangan bareng Pak Jun prosesnya untuk negosiasi masalah struktur. Jadi teman-teman, untuk project di sini di Pendidikan kita menghadirkan Widaya Engineering atau Maju Bangun Persada dengan Pak Jun. Maskernya udah ganteng. Wah, dan Pak Komar. Jadi lebih yakin ya istilahnya kalau renovasi itu kan problem yang kita hadapi itu lebih rumit daripada bikin dari nol. Karena kita menghadapi bangunan yang belum ada acuannya. Itu dibangun oleh pemborong sebelumnya. Untung-untung kalau ada blueprint lebih gampang Pak Jun ya. Sedangkan di sini nggak ada blueprint, kita harus meraba-raba. Struktur adalah hal yang paling penting, yang paling pertama kita perhatikan, dan yang kedua itu paling MEP sama kelistrikan. Di kamera sih Pak Jun? Oke, that's it I think. Untuk segmen pertama video ini saya udah paparkan dari awal proses komunikasi konsultan dengan klien, bagaimana proses desain dan bagaimana tim yang akan kita taruh di lapangan untuk pekerjaan itu. Jadi keputusannya adalah waktu dekat tanggal 30 April ini kita akan membongkar bangunan tersebut. Jadi di sana kita bakal evaluasi ulang kembali kira-kira desain yang udah kita siapin ini ada problem nggak? Moga-moga sih nggak ada ya teman-teman. Jadi kita lihat gimana hasilnya. Nah, di video berikutnya nanti kita akan perlihatkan bagaimana proses pembongkaran dan bagaimana penerapan pekerjaan yang sudah kita prepare dari awal. Dan moga-moga sih nggak ada kendala. Oke,
Guys, thank you for watching. Stay tune di video di YouTube channel kami dan lihat bagaimana proses selanjutnya untuk bar sandwich yang ada di Peti Tengah.